Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-9 Fisika Komputasi atau kuliah yang kedua setelah ujian tengah semester. Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah interpolasi polinomial. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, interpolasi polinomial berada pada bab 9, halaman 121 sampai 134. Sekarang pembahasan akan saya mulai dari prinsip dasar interpolasi polinomial. Interpolasi adalah proses estimasi terhadap pasangan titik data. Bentuk paling sederhana dari interpolasi adalah menghubungkan dua buah titik data dengan garis lurus. Metode ini lazim dikenal dengan interpolasi linier atau interpolasi orde 1. Metode ini dapat dijelaskan secara skematik seperti pada gambar berikut. Sekarang kita mulai dari garis BC yang merupakan selisih antara f1x dan fx0. Selanjutnya, garis AB merupakan selisih antara x dikurang x0. Sedangkan garis DE merupakan selisih antara fx1 dan fx0. Dan yang terakhir, garis AD merupakan selisih antara x1 dikurang x0. Dari sini kita akan mendapatkan bentuk umum seperti berikut. Untuk mendapatkan formula umum interpolasi orde 1, maka persamaan ini diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan interpolasi orde 1 atau interpolasi linier. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang konsep interpolasi orde 1 atau interpolasi linier, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Tentukan nilai len 2 dengan menggunakan metode interpolasi linier berdasarkan data len 1 dan len 6. Hitung juga nilai tersebut berdasarkan data len 1 dan len 4. Untuk mengetahui error dalam perhitungan ini, diberikan nilai eksak dari len 2. Jadi dari soal ini, data yang diketahui adalah len 1, nilai eksak len 2, len 4, dan len 6. Dengan menggunakan rumus interpolasi linier atau interpolasi orde 1, maka nilai len 2 dengan interval len 1 dan len 6 dapat dihitung seperti berikut. Di sini f1x dinyatakan sebagai len 2, sedangkan fx0 adalah fungsi dari len 1. fx1 adalah fungsi dari len 6 dan fx0 adalah fungsi dari len 1, sedangkan x dan x0 adalah 2 dan 1, sedangkan x1 dan x0 diwakili oleh 6 dan 1. Hasilnya adalah 0,3 sekian-sekian. Jika dibandingkan dengan nilai eksak dari len 2, maka kita dapat melihat bahwa errornya adalah sekitar 48,3% berdasarkan rumus error ini, karena intervalnya adalah len 1 dan len 6. Bagaimana dengan len 2 dengan interval len 1 dan len 4?
Sama seperti prosedur yang digunakan untuk menghitung len 2 dengan interval len 1 dan len 6. Hasilnya adalah 0,4 sekian. Dan errornya adalah 33,3%, sedikit lebih kecil setelah intervalnya diperkecil. Dari contoh yang telah diperlihatkan sebelumnya, dengan menggunakan interpolasi orde 1 atau interpolasi linier, ternyata error atau kesalahan dalam memprediksi nilai tertentu sangat besar. Dalam contoh ini, len 2 errornya sampai 33%. Untuk itu, pada uraian berikut akan diperlihatkan metode interpolasi orde tinggi atau orde N untuk memprediksi nilai tertentu. Berikut ini adalah penjelasan tentang interpolasi polinomial orde N. Prosedur yang dilakukan adalah membentuk polinomial orde N untuk N plus 1 titik data, hingga akhirnya diperoleh formula umum untuk interpolasi polinomial orde N seperti berikut. Penjelasannya adalah B0, X yang diperhitungkan adalah X yang kurang dari 0, sehingga tidak ada suku tambahan pada suku B0. Sedangkan pada B1, X yang diperhitungkan hanya sampai X0, jadi X kurang X0. Pada suku B2, X yang diperhitungkan adalah sampai X1, sehingga suku tambahannya adalah X kurang X0, X kurang X1. Demikian juga untuk suku B3, yang akan diperhitungkan adalah X sama dengan 2, sehingga suku tambahannya adalah X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2. Begitu seterusnya sampai Bn, yang diperhitungkan adalah X kurang X0, X kurang X1, X kurang X2, sampai X kurang N kurang 1. Dengan demikian dapat disimbolkan bahwa B0 adalah Fx0, sedangkan B1 adalah F, kemudian dinyatakan dalam bentuk notasi pembagian beda hingga X1, X0. B2 adalah X2, X1, X0. Dengan demikian, pada suku Bn akan diperoleh hubungan beda hingga Xn, Xn kurang 1, Xn kurang 2, sampai seterusnya, kemudian X2, X1 sampai X0. Penjelasannya dapat diperlihatkan pada slide berikut ini. Pembagian beda hingga secara berturut-turut untuk B sama dengan 1, 2, 3 sampai N dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini. Di sini B sama dengan 0 sudah tidak diuraikan karena hanya terdiri atas Fx. Jadi pembagian beda hingga yang akan diuraikan dimulai dari B sama dengan 1 yang diwakilkan oleh pembagian beda hingga yang terdiri atas dua komponen, yaitu Xi, Xj. Dengan menggunakan operasi matematika biasa, dapat diketahui bahwa nilai dari pembagian beda hingga ini adalah Fxi dikurangi Fxj per Xi dikurang Xj. Perlu kita perhatikan indeksnya. Model ini selanjutnya akan digunakan untuk pembagian beda hingga yang lebih besar, yang terdiri atas 3 komponen, yaitu Xi, Xj, dan Xk, di mana Fxi, Xj, dan Xj, Xk dihitung nilainya berdasarkan
pembagian beda hingga pada orde yang lebih kecil. Kemudian untuk orde yang lebih besar, di sini terdiri atas 4 komponen. Untuk menghitung nilai beda hingga yang ada pada persamaan ini, kita dapat menggunakan cara untuk menghitung nilai beda hingga pada orde yang lebih kecil. Demikian seterusnya untuk menghitung nilai beda hingga untuk orde n, maka kita dapat menggunakan hasil perhitungan nilai beda hingga pada komponen yang lebih rendah, yang dapat kita lihat pada persamaan ini, yaitu xn sampai x1 dikurang xn sampai x0 per xn kurang x0. Dengan memanfaatkan pembagian beda hingga ini, maka persamaan umum interpolasi polinomial orde n yang semula dinyatakan dalam bentuk seperti ini, sekarang mempunyai bentuk baru dalam bentuk pembagian beda hingga, yaitu seperti pada persamaan ini. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana interpolasi orde n dalam memprediksi data yang tidak diketahui, misal len 2. Karena ini hanya contoh, anggaplah len 2 itu kita tidak tahu nilainya, tetapi akan diestimasi berdasarkan data yang kita punya. Setelah itu, kita akan hitung error atau kesalahan kita dalam memprediksi nilai len 2. Berikut penjelasannya. Perhatikan contoh kasus berikut ini. Gunakan interpolasi polinomial orde 3 untuk menginterpolasi len 2 dengan data berikut. Di sini kita punya data x0 sama dengan 1. Jadi fx0 adalah len 1. x1 sama dengan 4. Jadi fx1 adalah len 4. x2 sama dengan 6. Jadi fx2 adalah len 6. Dan yang terakhir, x3 adalah 5. Jadi fx3 adalah len 5. Pada prinsipnya, nilai len 2 sudah kita ketahui. Tetapi dalam contoh kasus ini, kita hanya mencoba mengaplikasikan metode interpolasi polinomial orde 3 untuk menebak nilai len 2. Dan pada akhir prosedur ini, kita akan menghitung nilai kesalahan berdasarkan metode interpolasi orde 3 dan nilai len 2 yang sebenarnya. Persoalan ini diselesaikan dengan terlebih dahulu menentukan persamaan polinomial orde 3 dengan memasukkan n sama dengan 3 pada persamaan umum interpolasi orde n. Jadi ini adalah persamaan umum interpolasi orde n. Karena data kita terdiri atas 4, yaitu n plus 1, di mana n sama dengan 3, maka persamaan yang akan kita bentuk adalah interpolasi orde 3. Sehingga suku interpolasi akan dipotong sampai n sama dengan 3. Persamaannya dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya, estimasi nilai len 2 berdasarkan interpolasi polinomial orde 3 dapat dilakukan dengan prosedur berikut. Yang pertama, kita menuliskan data yang kita punya berdasarkan contoh soal yang diberikan. Di sini kita punya x0, x1, x2, dan x3. Prosedur berikutnya adalah melakukan perhitungan beda hingga pertama menggunakan formula ini. Di sini terdiri atas 3 pasangan beda hingga, yaitu x1, x0,
X2, X1, dan X3, X2. Untuk pasangan X1 dan X0 yang bertindak sebagai Fx1 adalah len 4, nilainya 1,3 sekian sekian. Sedangkan Fx0 adalah len 1, nilainya sama dengan 0. Kemudian X1 adalah 4 dan X0 adalah 1. Hasilnya adalah 0,4 sekian. Sedangkan untuk pasangan X2 dan X1 dapat dilakukan perhitungan dengan prosedur yang sama. Selanjutnya, hasil perhitungan beda hingga pertama akan digunakan untuk perhitungan beda hingga kedua dengan menggunakan rumus ini. Dari sini kita punya X2, X1, X0 dan juga X3, X2, dan X1. Nilai ini dapat dihitung berdasarkan beda hingga pertama. Yang pertama kita akan hitung X2, X1, dan X0 yang tidak lain adalah pasangan X2, X1 dan X1, X0. Jadi nilainya adalah 0,2 sekian yang didapat dari sini dan 0,4 sekian yang didapat dari perhitungan ini. Demikian juga untuk perhitungan X3, X2, X1 yaitu 0,18 sekian yang didapat dari perhitungan ini dan 0,2 sekian yang didapat dari perhitungan ini. Kemudian X3 nya adalah 5 dan X1 nya adalah 4. Hasilnya adalah masing-masing sebagaimana yang kita lihat. Selanjutnya, hasil perhitungan beda hingga kedua ini digunakan untuk perhitungan beda hingga ketiga dengan rumus ini. Jadi sebelumnya kita sudah dapat X3, X2, dan X1, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian X2, X1, X0 letakkan di sini. X3 sama dengan 5 dan X0 sama dengan 1. Hasilnya adalah 0,007 sekian. Langkah terakhir dari prosedur ini adalah menggunakan semua data dan semua hasil perhitungan beda hingga, mulai dari beda hingga pertama, beda hingga kedua, dan beda hingga ketiga ke dalam formula umum interpolasi polinomial orde 3. Baik, kita mulai dari Fx0 yang nilainya sama dengan 0. Selanjutnya Fx1, X0 nilainya adalah 0,4 dan X kurang X0 yaitu 2 dikurang 1. Kemudian ditambah dengan X2, X1, X0 yaitu minus 0,05 sekian. Kemudian X kurang X0 yaitu 2 dikurang 1. Kemudian X kurang X1 atau 2 dikurang 4. Dan yang terakhir adalah beda hingga ketiga, yaitu nilainya sama dengan 0,007 sekian. Kemudian ditambahkan dengan X dikurang X0 atau 2 kurang 1 dikali dengan X kurang X1, 2 dikurang 4, dan X kurang X2, 2 dikurang 6. Hasilnya adalah 0,62 sekian-sekian. Selanjutnya, kesalahan yang telah dilakukan dalam prosedur ini dapat dihitung dengan formula error seperti berikut, yaitu
kita mengambil nilai len 2 yang sebenarnya, yaitu 0,69 sekian, dikurangi nilai len 2 hasil perhitungan dengan interpolasi polinomial orde 3 per nilai len 2 yang sebenarnya dikali 100%. Hasilnya adalah 9,3%. Dari uraian ini dapat kita lihat bahwa nilai len 2 yang semula diperkirakan dengan interpolasi orde 1 mempunyai kesalahan kurang lebih 33%. Setelah menggunakan interpolasi orde 3, kesalahannya dapat diminimalkan menjadi kurang lebih 9%. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman Anda tentang metode interpolasi dan aplikasinya, mari kita simak tutorial pemrograman berikut. Gunakan fungsi polyfit x, y, n untuk menentukan fungsi penginterpolasi polinomial dan fungsi polyval p, xx untuk mengevaluasi polinomial. Sebagai contoh, lakukan interpolasi terhadap titik data berikut. Sumbu X-nya adalah pada bagian atas dan pada bagian bawah adalah sumbu Y. Berikut ini adalah listing program untuk kasus yang telah diperlihatkan sebelumnya. Pada bagian ini, mulai dari step 1 sampai 22, pengguna program ini diminta untuk menginput data. Dimulai dari data X, kemudian selanjutnya data Y. Dari step 24 sampai 39 atau 40, pengguna program ini akan melihat grafik yang dihasilkan berdasarkan data yang diinput, tentunya sebelum interpolasi dilakukan. Untuk melakukan interpolasi pada titik data tersebut, maka digunakan fungsi polyfit x, y, n. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi polyval p, xx. Dari sini, program ini akan menampilkan grafik data yang sudah diinterpolasi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Bagian ini disebut command window, di mana program akan dieksekusi. Pada bagian ini adalah script and file, di mana script program dituliskan. Program ini kita running dengan cara menuliskan nama file, kemudian tekan enter. Jumlah titik data dari contoh soal yang diberikan adalah 11. Setelah itu kita masukkan satu persatu titik datanya. Dimulai dari sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan untuk sumbu Y. Setelah semua data dimasukkan, kemudian masukkan titik awal. Titik awal kita adalah 0 dan titik akhir kita adalah 1. Kemudian banyaknya titik yang akan kita plot 100. Kita coba saja 100. Di sini kita melihat grafik yang belum diinterpolasi.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk kembali ke jendela common window, klik, kemudian tekan enter. Di sini ada petunjuk interpolasi polinomial. Pertama, tentukan orde polinomial. Tuliskan derajatnya. Tentunya kita harus mengamati dulu. Berarti derajat polinomial yang paling pas adalah 2. Kalau 3 kemungkinan terlalu tinggi derajatnya, jadi kita menggunakan 2. Kemudian tekan enter. Nah, dari grafik ini kita akan lihat setelah diinterpolasi, grafiknya kemungkinan akan seperti ini. Dan kita juga sudah mendapatkan fungsi penginterpolasi. Selanjutnya, pada jendela common window akan muncul 3 deretan angka sebagai fungsi penginterpolasi. Dari konsep sebelumnya, karena ada 3 angka dikurang 1, maka orde interpolasi kita adalah orde 2, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk persamaan matematika seperti berikut. Masing-masing angka ini merupakan pasangan dari koefisien untuk X kuadrat, koefisien untuk X, dan koefisien untuk suku dengan bilangan konstan. Demikianlah penjelasan tentang metode interpolasi polinomial. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan latihan pemrograman seperti berikut. Lakukan modifikasi terhadap listing program yang telah dibahas pada tutorial ini, sehingga pengguna tidak perlu menginput data satu persatu, tetapi cukup membaca data tersebut langsung dari file txt. Kembangkan konsep pemrograman pada tutorial yang telah dibahas pada konten sebelumnya untuk menyelesaikan latihan kali ini. Selamat mencoba. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.